Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Gaspol Menggagas Politik di iNews Jabar. Dan kita masih berbincang bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mbak Rafi Sri Wulandari. Beliau merupakan akademisi ilmu pemerintahan dari Universitas Selanglang Buana. Mbak Rafi tadi disampaikan bahwa sekali lagi hak politik dipilih ya ataupun juga memilih bagi para terpidana korupsi selama itu mereka tidak terpidana ataupun juga menjadi terpidana 5 tahun seperti itu. Ancamannya 5 tahun seperti itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya ada partai politik yang tetap memasukkan para peserta pemilu ini ataupun juga misalkan contohnya adalah calon legislatif untuk dipilih oleh masyarakat dan itu merupakan bekas koruptor. Masyarakat harus seperti apa menilai integritasnya? Masyarakat harus seperti apa? Saya rasa masyarakat sekarang sudah sangat cerdas sekali. Masyarakat dengan mudah bisa mengakses, men-tracking misalkan siapa saja nama-nama yang muncul sebagai calon anggota legislator misalkan, atau calon anggota kepala daerah, atau calon anggota calon presiden dan lain sebagainya. Saya rasa masyarakat akan mudah mengakses dan saya rasa partai politik itu harus berhati-hati terkait dengan nama-nama yang diusung, walaupun sah-sah saja mereka dikasih kebebasan untuk mengusulkan siapa saja nama yang muncul. Yang paling penting itu adalah jika ada nama-nama yang muncul, misalkan apa namanya yang tadi arah hukumannya misalkan lebih dari 5 tahun, terus masih diusulkan oleh partai politik, kewenangannya itu ada di penyelenggara pemilu, terutama KPU dan peran Bawaslu juga di situ. Bagaimana mereka bisa menegakkan keajegan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah di sini partai politik sih mungkin mereka juga karena itu tadi ya ongkos politik itu kan tinggi, terus ya kepentingan politik juga luar biasa. Kita lihatlah 2024 itu banyak sekali skema yang akan terjadi perubahan, hal-hal yang tentu saja kita tidak tahu siapa yang akan next who is presiden, tentu akan imbasnya sangat luar biasa. Nah di sini saya rasa peran penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pemerintah harus betul-betul ajak terhadap kebijakan bagaimana kemudian penyelenggara pemilu ini bisa trust, menimbulkan trust publik. Karena kalau misalkan tetap nama-nama tersebut lolos bacalek dari partai politik itu terus penyelenggara pemilu KPU misalkan masih meloloskan, itu kan akan menjadi tamparan keras. Tamparan keras terutama kepada sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, baik. Seperti itu. Jadi ini menarik sekali bahwa masyarakat harus sudah cerdas seperti itu, men-tracking, terutama juga penyelenggara pemilu dalam hal ini juga KPU juga harus betul-betul bisa ajak dalam KPU, peraturan ya Bawaslu apabila memang yang terpidana ataupun juga terancam dengan hukuman 5 tahun itu dicoret untuk masuk ke dalam peserta pemilu seperti itu. Tapi kalau kita melihat, itu kalau misalnya jadi peserta, tapi di sisi lain kalau kita berkaca ada kasus misalnya salah satu terpidana korupsi dan bahkan juga sudah keluar dari penjara seperti sudah itu. Beres pesantrennya, sudah pesantren, sudah lolos seperti itu dan bahkan dicabut hak politiknya tetapi menjadi salah satu bahkan ketua dari partai politik. Bagaimana pengaruhnya terhadap para calon-calon di dalamnya? Melihatnya seperti apa? Ini mungkin dari pandangan saya saja, sudut pandang ya. Saya rasa ya itu semua orang berhak membuat partai politik. Sah-sah saja. Ini kan kita besar dan tumbuh di negara demokratis yang dimana hak suara masyarakat itu betul-betul didengar oleh pemerintah. Kita bebas bisa melakukan apa saja. Saya boleh membuat partai politik, Akang juga boleh membuat partai politik, sah-sah saja. Tapi kita harus mengukur diri apakah kita setelah mendapatkan catatan-catatan mengecewakan kepada masyarakat masih tetap memilih orang-orang yang sekiranya pernah merugikan, pernah menjadi tikus di bangsa ini gitu kan. Itu kan mengerikan ya, dan itu mereka masih dikasih panggung juga. Ya kembali lagi sebenarnya walaupun itu saya rasa ada kebijakan yang di pemerintah masih longgar. Sehingga hal-hal tersebut orang langsung bikin partai politik gitu, bahkan mengecewakan dan itu masyarakat secara umum tuh tahu. Terus bagaimana efeknya kepada yang di bawahnya mungkin, strukturnya atau yang lain. Itu urusan dia kalau struktur. Kalau yang paling penting itu adalah bagaimana masyarakat melihat apakah partai tersebut berhasil nanti
menjadi apa namanya, memiliki suara tertinggi contohnya, tiba-tiba jadi partai terbesar di Indonesia, we never to know. Kita nggak pernah tahu menebak. Cuma hanya saja ya tadi saya rasa kembali lagi kepada masyarakat, saya ingatkan lagi kepada masyarakat, ini kesempatan yang luar biasa. Pemilu 2024 ini, mari kita memilih pejabat, pemerintah, anggota legislatif, presiden yang sekiranya aware terhadap bangsa. Karena persoalan bangsa ini bukan masalah yang sederhana ya. Kesenjangan juga sangat kental, masalah ekonomi, yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin, nilai pengangguran tetap tinggi, kepercayaan publik juga rendah. Ya kalau kita mau memunculkan kepercayaan publik, misalkan trust publik itu ya salah satunya itu adalah dari pemerintah itu sendiri sekarang saatnya. Ya kalau misalkan partai politik ada dikasih ruang seperti itu yang punya catatan minus atau bukan ini, catatan merah ya. Ya ini kembali lagi kan ini dia pemerintah kan sudah ngasih kesempatan nih, mereka masuk dalam proses. Tapi apakah masyarakat memilih atau tidak? Kita lihat saja sih, gue pengen lihat sih. Apakah masyarakat tetap memilih dan apakah tetap terpilih? Memilih ataupun terpilih. Ini sangat menarik ya. Ya kalau kita bicara demokrasi sah-sah saja karena Indonesia ngasih ruang itu. Tetapi mungkin soal melihat elektabilitas juga apakah tinggi atau tidak? Atau seperti apa? Yes. Ini juga nanti masyarakat yang menentukan ya. Ya masyarakat menentukan. Kembali lagi kepada masyarakat. Tapi saya rasa masyarakat sudah cerdas ya. Gampang semua diakses. Apalagi di era zaman sekarang seperti itu. Sangat. Oke, baik. Nah, menarik sekali tadi soal juga integrasi, terutama di pemilu ini adalah soal integrasi di pemerintah. Kalau kita melihat ya, banyak partai politik yang juga dalam tanda kutip juga ikut di dalam gerbong pemerintahan. Nah, itu bagaimana soal netralitas pemerintah hingga ke bawah, yaitu adalah ASN. Seperti apa kepercayaan masyarakat terhadap netralitas di pemerintah ini untuk pemilu 2024? Oke, baik. Netralitasnya yang mana dulu? Netralitas ASN itu di mana? Di peserta atau di penyelenggara? Ya, kalau misalnya dari penyelenggara sendiri lah kita bahas. Ini kalau bicara soal bicara tentang itu ada di dalam kebijakan juga, dalam undang-undang juga tereksplisit bahwa netralitas ASN itu sangat penting. Nah, itu hal yang sangat diperhatikan saya rasa oleh pemerintah, oleh masyarakat juga. Karena dipertanyakan ini, ASN itu kan lumayan banyak juga, memiliki efek yang luar biasa. Ya kembali lagi sebenarnya kepada hal-hal terkait dengan netralitas ASN itu saya rasa itu harus penting, sangat penting. Karena intinya adalah bagaimana kepercayaan publik itu dibangun, kebijakan itu harus ajak. Kan harus ada sudah ada bahwa ASN itu harus netral. Tetapi kita melihat sekarang untuk pemilu besok ASN netral atau tidak. Saya tidak bisa bicara netral atau tidak. Tapi yang paling penting kalau saya sih memberikan pandangan netralitas ASN itu harus penting karena kita bicara tentang ASN itu kan pelayan publik, orang yang dipilih, yang terpilih untuk membantu pemerintah menjawab kebijakan publik, menyelesaikan persoalan, melayani masyarakat lah. Kalau misalkan mereka tidak netral, berarti keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Makanya di sini kekhawatiran masyarakat terkait dengan ASN yang tidak netral itu menjadi isu yang seksi ya belakangan ya. Isu yang sangat seksi belakangan karena apakah betul bisa netral atau tidak? Ya saya rasa ya harus netral. Karena intinya masyarakat itu kan berwarna. Masyarakat itu berwarna, tidak harus berpihak kepada golongan A, B, C, dan D. Warna merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita netral, otomatis mereka akan memberikan pelayanan tanpa melihat pandang bulu. Berarti itu saya rasa sangat penting. Bisa membuat juga masyarakat lebih percaya untuk pemilu 2024 ini ya. Soal kepercayaan masyarakat nanti kita akan bahas, terutama kepercayaan masyarakat juga terhadap penyelenggara pemilu. Seperti apa untuk pemilu 2024 ini pemirsa, namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.